Bagaimana atau amalan apa yang dilakukan ketika kita mau nikah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan ikhwatul iman, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi hadits sahih, ya ma'syar syabab, man sata minkum al-ba' falyazawwaj. Wahai kelompok anak muda, barang siapa yang mampu maka hendaklah dia tazawwaj, hendaklah dia nikah. Mampu di sini awalan dia mampu yaitu melayani istrinya. Nikah ini kan agar dia mendapat keturunan. Dan yang kedua, ikhwatul iman, memberi nafkah dan agama. Jadi mampu melayani istrinya, kedepannya bisa mendapat keturunan, dan kedua yaitu menafkahi dan agama, ya. Dan ikhwatul iman yang lain-lain lagi dalam kita hidup rumah tangga. Seseorang yang ingin menikah, dia harus mempersiapkan dirinya bagaimana mengambil kebaikan-kebaikan agar rumah tangganya menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, ya. Dan nikah juga adalah sunnah Nabi SAW. Nikah sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni, ya. Nikah itu adalah sunnah Nabi. Barang siapa yang tidak mau menikah, maka dia tidak termasuk golongan sunnahku. Dikir yang disyariatkan, dikir yang bagaimana? Dikir yang dicontohkan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu tatma'u qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'u qulub. Orang-orang yang beriman tentram ketika menyebut nama Allah. Ketika dia berzikir dengan menyebut nama Allah, jiwanya lebih tentram. Dikir yang disyariatkan, yang dicontohkan Nabi SAW, yaitu ada kalimat-kalimat yang kita sebut seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, atau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ada lagi kalimatani khafifatani ala lisana, thaqalatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ini dikir-dikir yang kita menyebut kalimat-kalimat Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak tergesa-gesa, dengan ketentraman jiwa, dengan santai, ya, dan mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma dikir yang sesudah salat al-wajib, Nabi SAW telah mencontohkan kita dengan istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, ya. Terus Allahumma inna dzikra syukrika husna ibadatik. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulkul hamdi wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Terus subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Terus dikomplitkan satu kali menjadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulkul wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini yang dicontohkan Nabi SAW. Terus kita membaca ayat kursi, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau di maghrib dan subuh, qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, ya. Wallahu a'lam bishawab. Pak, bolehkah kita berwudu dengan air hujan? Pertanyaan, bolehkah kita berwudu dengan air hujan? Boleh, akhwatul iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 48. Kama qala Allah taala, wa huwa alladzi arsala ar-riha bushran baina yadihi wa rahmah wa anzalna minas samaa'i ma'an tuhura. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya. Hujan dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih. Allah SWT menurunkan air hujan itu adalah bersih. Bersih. Bisa kita memakai dan menggunakan untuk kita berwudu. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana dengan sarung yang dipakai kebanyakan umat Islam yang terbuat dari kain sutra? Ya, ikhwatul iman,
sarung yang terbuat dari bahan sutra atau disebut kain sutra. Wa Nabi sallam yani harrama ala ummati dukura yani al-dhahabul harir ya wa halla ala an-nisa ya. Nabi sallam mengharamkan kita memakai emas sutra untuk kaum laki-laki, amma kaum wanita tidak bermasalah. Wa sutra yang dimaksud ini harir ini adalah harir yang betul-betul asli ya khawatir iman. Tidak ada sekarang sutra yang seperti di zaman Rasulullah SAW ya. Yang ada itu hanya nama saja, mungkin sudah bercampur ya. Seperti kalau kita lihat ada sarung disebut namanya sarung sutra. Dan itu bukan asli ya. Katanya sudah bercampur itu ya. Dan hanya mungkin nama saja. Wah, di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika itu karena dia memiliki penyakit kulit, maka dia dibolehkan untuk memakai pakaian sutra itu atau sarung sutra itu menyembuhkan penyakitnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan mabuk, apakah harus disolatkan? Na'am ikhwatal iman ukhtul mu'minah. Kalau ada orang meninggal dalam kondisi mabuk, syaribal khamr. Al-khamr ini haram, diharamkan untuk orang yang beriman. Kama qala Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah, kita bisa buka ayat nomor 90. Ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs min amal syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Maka ikhwatul iman, kalau dia seorang yang beriman, dia tidak akan minum khamar, dia tidak akan berjudi, mengadu nasib. Jadi kalau dia seorang beriman, dia meninggalkan hal itu ya, terutama khamr, yaitu wal maisir, azlam wal ansab. Kalau dia hanya orang Islam ya, dia minum khamar, dia tapi tetap dalam kondisi dia Islam. Dia adalah orang Muslim. Kalau dia meninggal, tetap kita salatkan ya khawatir iman. Selagi kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia kita salatkan. Ya, kita mandi, kita kafankan, kita salatkan. Masalah dia minum khamar itu dosanya dia terhadap Allah SWT selagi dia tidak menyekutukan Allah SWT ya. Di dalam hadis sahih diriwayatkan Abi Malik al-Asy'ari dalam sahih Imam al-Bukhari dalam syarah Fathul Bari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liyakunna min ummati aqwaman istahilluna anil hirru wal harir wal khamr ma'azib. Akan datang nanti di akhir zaman di umatku menghalalkan yaitu zina, harir dan khamar dan musik. Ini sudah zamannya ikhwatul iman ya. Jadi ketika seseorang dia minum khamr terus dia mabuk dan meninggal, dan ini kita mesti lihat apakah di sini dia bunuh diri, menganiaya jiwanya ya, dirinya atau membunuh dirinya. Kama qala Allah Ta'ala wala taqtulun nafsal lati haramallah illa billati haqqa. Tidak boleh kita membunuh jiwa diri kita yang telah diharamkan Allah kecuali yang dengan hak yang dibenarkan dalam kita membunuh seorang itu dalam hukum-hukum pidana itu ya, atau hukum qisas. Wallahu a'lam bishawab. Amalan apa saja Pak Syekh yang ada dalam bulan Rajab? Ya, ikhwatul iman, amalan apa yang ada di dalam bulan Rajab? Bulan Rajab ini termasuk bulan Allah Subhanahu wa taala yang disebut Syahrullah al-Hurum. Bulan-bulan yang hormat, termasuk dia 4 bulan
yang telah diterapkan Allah di dalam Al-Quran di surat At-Taubah. Kama qala Allah Ta'ala, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahr fi kitab Allah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, diterapkanlah, yaitu dalam kitabnya 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, yaitu as-salasa mutataliyat, Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, wa Muharram. Amma Rajab mutafariqat, ya. 3 yang beruntun, yaitu bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, dan Muharram. Dan Rajab terpisah. Maka dia termasuk bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala yang hurumat. Dan kita mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil kebaikan di bulan Rajab ini, bulan hurum. Silahkan Anda mau bersiam, ya, terus tahajud, ya, berzikir kepada Allah, meminta kebaikan, la haraj fiyah. Yaitu dia akan masuk di bulan Syaban dan bulan suci Ramadan. Dan ini bulan-bulan kita training mendekat diri kepada Allah dengan berlatih diri kita dengan bersiam, ya. Dan apalagi ketika bulan Syaban masuk, kita telah mempersiapkan diri kita. Nabi SAW mencontohkan ketika di bulan Syaban beliau banyak, yaitu bersiam. Kana siam ila nus Syaban, min awal ila nus, dari pertama sampai setengah Syaban. Ada yang hadis melanjutkan sampai hadis juga yang menyebutkan wala tasbiqur Ramadan yawm aw biyawmin. Janganlah kita mendulukan Ramadan, harus kita berhenti 1 atau 2 hari, kecuali orang yang sudah biasa siam, yaitu siam Senin Kemis atau siam Nabi Allah Daud. Ketika jatuh Ramadan misalnya hari Jumat, ya, dan hari Kemis dia mau puasa, nggak masalah karena dia sudah biasa puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud, ya. Tapi kalau dia tidak menjalankan puasa itu, dia tidak boleh, harus dia berhenti 1 atau 2 hari. Jangan mendului bulan suci Ramadan. Di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Siti Aisyah, An-Nabi SAW, ma ra'aitu Rasulullah SAW siyam syahran qad illa fi syahr Ramadan. Ma ra'aitu Nabi SAW sama akthar min asyhur illa fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah bersiam 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan aku tidak melihat Rasulullah banyak siam di antara bulan-bulan kecuali dia siam banyak sekali, yaitu di bulan Sya'ban, ya. Jadi silahkan ya akhwatul iman, kita mendekati kepada Allah dengan berlatih mengambil kebaikan di bulan hurum ini, dan termasuk insya Allah bulan Sya'ban dan masuk bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Pak Syekh, apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi tetangga yang mana beliau memakar tanahnya, yang pakar tersebut adalah lahan saya, sedangkan tetangga itu lebih tua daripada saya? Ya, ikhwatul iman, awalan ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala memberi kita bagaimana pemahaman dalam Al-Quran dalam surat Nisa. Kama qala Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil qurba wa jaridil junubi. Di situ Allah SWT berfirman, sembahlah Allah, jangan menyekutukan sedikit pun, berbakti kepada kedua orang tua, ya, berikan kebaikan kepada orang yatim, orang miskin, dan tetangga yang kerabat dan tetangga yang tidak ada hubungan kerabatnya, atau tetangga Islam atau non-Islam. Haram ya ikhwatul iman. Sedangkan di dalam ayat ini surat Nisa, Nabi SAW qala mazal Jibril wasani bijar hatta dhanantu annahu sayawarath. Hadis-hadis ini diulangkan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Jibril selalu berpesan padaku tentang tetangga sampai aku mengira beliau akan mewarisinya. Dan haram di dalam hadis juga termasuk Imam Adz-Dzahabi mencantumkan dalam kitab Al-Kabair, yaitu orang yang mengganggu tetangganya. La yadkhulul jannah wa la yashum rihal jannah. Wallahi la yadkhulul jannah man huwa alladhi yu'di jaru. Demi Allah, kata Nabi, demi Allah,
tidak akan masuk surga. Siapa dia Rasulullah? Orang yang mengganggu tetangganya. Dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Tidak akan masuk surga seseorang yang selalu mengganggu tetangganya, tidak pernah membiarkan dia, memberikan dia aman. Rawahu Imam Muslim. Pertanyaan tadi tidak dibenarkan. Kalau dia memahami agama Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW, dia tidak boleh mengganggu tetangganya. Apalagi dia membuat pagar, sedangkan pagar itu, tanah yang dia pagar itu adalah tanah tetangganya. Dan haram seorang mengambil satu shibran ard yang bukan miliknya. Tapi bagaimana? Nasihatin, walaupun dia tua dari Anda nasihatin dengan sampaikan dengan baik-baik ya. Berikan pemahaman bahwa tanah yang dia pagarnya adalah tanah saya, batasan tanah saya segini. Kalau dia ingin memagar pagar tanahnya, silahkan saja, tidak masalah selagi dia tidak mengganggu atau tidak mengambil